Dan setelah sempat terdampak banjir, kini 176 gardu listrik di wilayah Jakarta Selatan siap diaktifkan kembali. Hari ini sejumlah petugas PT PLN Persero mulai memeriksa ratusan gardu yang terdampak banjir di wilayah Jakarta Selatan. Ada 176 gardu listrik yang dinonaktifkan PLN, 8 diantaranya masih dalam proses pengeringan. PT PLN memastikan hari ini aliran listrik kembali normal setelah sebelumnya lingkungan sekitar gardu terdampak banjir yang membuat PLN menonaktifkan gardu. Ya, saudara, banjir di wilayah Jakarta membuat PLN menonaktifkan 500 gardu listrik wilayah DKI Jakarta. Lantas bagaimana kondisinya sekarang? Kita terhubung dengan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, Dodi Pangaribuan. Selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam, my sister. Oke, Pak Dodi, ini ada 500 gardu yang dinonaktifkan PLN. Sebenarnya dari 500 itu, berapa yang terdampak dan berapa yang memang terendam banjir? Lalu bagaimana kita memulihkannya 100%? Jadi dari total 500 itu sebetulnya hanya 22 gardu saja yang betul-betul terendam banjir sehingga kami tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, sisanya sebanyak 478 gardu itu sebetulnya siap mengalirkan listrik, tapi memang di sisi pelanggan masih terkendala oleh adanya genangan. Jadi karena kita mengedepankan keselamatan jiwa manusia, maka dengan terpaksa kita lakukan penonaktifkan. Berarti sisanya berapa, Pak, yang masih dalam proses pengiringan? Nah, kalau saat ini per pukul 18 ini tinggal tersisa 4 gardu saja, ya, 4 gardu saja dengan konsumen padam total 177 pelanggan. Wilayah mana itu, Pak? Itu di daerah Kemang, ya, ada 3 gardu, kemudian satu lagi di Warung Buncit di kantornya Republika. Oke, nah dengan dinonaktifkannya gardu, itu yang terdampak prioritas yang akan dipulihkan terlebih dulu apakah perumahan warga atau sebenarnya tempat usaha, pabrik, kemudian UMKM, mall gitu? Kalau kami mana saja prioritasnya tergantung kepada daerah mana yang memang surut lebih dahulu. Jadi kami tidak membedakan apakah pelanggan bisnis, rumah tangga maupun industri. Tapi untuk diketahui industri tidak ada satupun yang terdampak. Oh, industri tidak ada satupun yang terdampak. Tidak ada. Dengan apa saja, Pak, sebenarnya upaya yang dilakukan? Karena kan kita tahu banjir tidak hanya tahun ini ya, setiap tahun. Apa saja upaya yang dilakukan PLN tahun ini dan apa bedanya banjir tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya. Jadi mengenai upaya-upaya, setiap tahun kami melakukan peninggian gardu rata-rata 100 sampai 200 gardu setiap tahun. Nah, namun pada prakteknya ada saja kendala, ya. Misalnya saja ada tanah yang memang sengketa, ya, kemudian gardu tersebut menempel dengan bangunan warga dan lain-lain, sehingga ini menjadi tantangan utama bagi kami untuk menyelesaikan peninggian gardu itu. Di samping itu setiap tahun menjelang semester 2 atau bulan-bulan September itu kami juga melakukan program khusus untuk penyiapan, misalnya saja pengecekan gardu secara rutin, memastikan seluruh gardu berfungsi, memastikan gardu bebas dari genangan apabila di daerah-daerah yang memang secara tradisional biasa tergenang. Kemudian kami juga melakukan patroli untuk memeriksa tiang-tiang kami barangkali ada arus bocor, kemudian ada juga misalnya kabel menjuntai termasuk tiang miring yang mungkin membahayakan khususnya pada saat terjadi genangan atau musim hujan. Oke, sudah ada hitungan, Pak, berapa kerugian? Kalau kerugian, alhamdulillah minimal ya. Kita hanya mengerahkan atau memerlukan biaya untuk pengeringan, kemudian pembersihan dulu, pengeringan, kemudian pengujian dan dioperasikan kembali. Ini biayanya relatif minimal sekali. Oh, minimal sekali. Lantas kapan kira-kira targetnya 100% pulih semua, Pak? Kalau target kami ingin secepatnya ya, turut atau tidaknya gitu. Tergantung cuaca ya? Iya, betul. Oke, Pak Dodi, lantas apa kira-kira yang bisa diedukasi kepada masyarakat kalau terjadi banjir supaya mereka tidak terkena sengatan listrik? Nah, kalau terjadi banjir, ya kalau di luar rumah upayakan tidak mendekat ke tiang listrik, ya meskipun tadi sudah kita lakukan patroli, tapi ada saja resiko misalnya kesetrum. Nah, kemudian yang kedua, kalau di dalam rumah apabila sudah air mulai naik, segera lakukan pemindahan barang-barang elektronik, dicabut dari saklar, dari stop kontak.
naikkan ke tempat lebih tinggi, kemudian apabila air memang terus meninggi, lakukan pemadaman setempat di rumah pelanggan dari MCB atau mini circuit breaker atau saklar yang ada di bawah meteran. Nah, kemudian segera beritahukan kami. Karena meskipun kami sering melakukan patroli, namun ada saja misalnya setelah lewat baru kemudian airnya naik. Nah, kami juga mengkoordinir komunikasi lewat WAG dengan ketua RT, ketua RW, dan masyarakat supaya informasi ini bisa lebih cepat kami terima. Oke, Pak, pertanyaan saya terakhir ini, BMKG kan memprediksi bahwa cuaca ekstrim masih akan terjadi mungkin di tanggal 25 nanti. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti PLN juga akan kembali menonaktifkan gardu. Benar. Baik, terima kasih Pak Dodi telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam.